Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam lembaran tua Primbon Jawa, tidak semua weton dilahirkan untuk langsung bersinar. Ada weton yang sejak awal hidupnya terasa berat, jalannya terjal, dan nasibnya seperti selalu diuji tanpa henti. Salah satunya adalah weton Pahing. Sejak lahir ke dunia, pemilik weton ini kerap membawa tanda yang sering disalahartikan sebagai kutukan. Bukan karena mereka membawa energi buruk, melainkan karena jalan hidup mereka tidak biasa. Di masa kecil, weton Pahing sering hidup dalam keterbatasan. Apa yang dimiliki orang lain, seringkali harus mereka perjuangkan 2 kali lipat. Ketika teman sebaya melangkah mudah, weton Pahing justru tersandung, jatuh, lalu dipaksa bangkit sendiri. Dalam Primbon disebutkan, Pahing memiliki unsur api dan tanah yang saling bertabrakan. Api memberi ambisi besar, tanah memberi beban berat. Inilah sebabnya batin mereka sering lelah, namun jiwanya tak pernah benar-benar menyerah. Banyak pemilik weton Pahing tumbuh dengan rasa tidak dipahami, tidak dihargai, tidak dianggap penting. Ucapan orang sering menjadi luka. Dia biasa saja. Dia tidak berbakat. Dia tidak akan jadi apa-apa. Namun leluhur Jawa menulis pesan penting. Sing katon alon, asring tekan luih adoh. Yang tampak lambat, sering sampai lebih jauh. Kutuk yang melekat pada weton Pahing sejatinya bukan kehancuran, melainkan penundaan cahaya. Hidup mereka sengaja dibuat gelap di awal agar mata batinnya terbuka. Sengaja dibuat sulit agar mereka mengenal rasa sakit, rasa lapar, dan rasa diremehkan, karena semua itu adalah bahan pembentuk raja. Primbon bahkan menyebut, weton Pahing tidak boleh dimanja. Jika dimanja, hidupnya justru kacau. Jika ditekan, jiwanya justru tumbuh kuat. Inilah alasan mengapa banyak weton Pahing merasa, kenapa hidupku selalu berat? Kenapa aku harus kuat sendirian? Kenapa aku selalu diuji? Jawabannya sederhana namun menggetarkan, karena sejak lahir, jiwamu sedang ditempa. Leluhur percaya, jika weton Pahing mampu bertahan melewati fase ini tanpa berubah menjadi dengki dan putus asa, maka semesta akan membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kenyamanan. Bab pertama ini adalah kunci pemahaman. Weton Pahing bukan dikutuk untuk jatuh, melainkan ditahan agar kelak jatuhnya tidak pernah bisa terjadi lagi. Dalam Primbon Jawa, ada hukum gaib yang tidak tertulis namun selalu terbukti. Energi hinaan tidak selalu melemahkan, pada weton tertentu, justru menguatkan. Dan weton Pahing adalah contoh paling nyata dari hukum ini. Sejak awal kehidupannya, pemilik weton Pahing hampir selalu ditempatkan di posisi paling rendah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena semesta sengaja membuat mereka tidak diberi panggung. Apapun yang mereka lakukan sering dianggap kurang. Saat bekerja keras, hasilnya diremehkan. Saat diam, dianggap tidak punya kemampuan. Saat berbicara, sering diabaikan. Namun Primbon menyebut satu istilah rahasia, balik tekan, energi yang justru mengeras ketika ditekan. Semakin weton Pahing diremehkan, semakin padat batinnya. Semakin ia dipandang rendah, semakin tajam insting hidupnya. Inilah sebabnya mereka tumbuh dengan kebiasaan yang tidak dimiliki weton lain. Terbiasa sendirian. Terbiasa tidak berharap pada manusia. Terbiasa mengandalkan kekuatan dalam diri. Leluhur Jawa berpesan, wong sing kerep diremehke, yen ora mati atine, bakal dadi wong sing ora gampang diremuk. Orang yang sering diremehkan, jika hatinya tidak mati, akan menjadi pribadi yang sulit dihancurkan. Banyak weton Pahing nyaris patah di fase ini. Ada yang hampir menyerah. Ada yang hampir kehilangan kepercayaan pada hidup. Namun justru di titik terendah inilah aura mereka mulai berubah. Aura weton Pahing bukan aura cerah yang menarik simpati, melainkan aura berat yang memancarkan wibawa. Awalnya tak terlihat,
namun perlahan terasa oleh orang di sekitarnya. Mereka mulai disegani bukan karena bicara, tetapi karena keteguhan sikapnya. Bukan karena pamer, tetapi karena ketahanan batinnya. Primbon menyebut, weton pahing yang bertahan dalam hinaan tanpa berubah menjadi pendendam, akan menyerap energi negatif itu menjadi daya dorong rezeki dan pengaruh. Inilah mengapa banyak orang heran, kenapa dia yang dulu diremehkan, sekarang justru naik. Kenapa dia yang paling ditekan, malah paling kuat? Jawabannya satu, karena semesta telah selesai mengujinya di level dasar. Bab ini adalah fase penguatan. Jika bab 1 adalah kelahiran dalam gelap, maka bab 2 adalah proses pengerasan jiwa. Dan hanya weton pahing yang mampu melewati fase ini tanpa kehilangan jati diri, yang kelak akan melangkah ke fase berikutnya. Fase di mana nasib tidak lagi bisa mempermainkannya. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua raja dilahirkan di atas singgasana. Ada raja yang sengaja diturunkan ke tanah paling rendah, hidup dalam kesunyian, dibesarkan oleh luka dan kesabaran. Itulah gambaran sejati weton pahing. Leluhur menyebutnya dengan istilah rahasia, Ratu Kesandung Tanah. Raja yang jatuh ke bumi bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk mengenal penderitaan manusia biasa. Pada fase ini, weton pahing mulai berbeda. Bukan karena hidupnya langsung berubah mudah, tetapi karena cara ia memandang hidup telah naik tingkat. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah tersulut emosi, tidak lagi ingin membuktikan diri kepada siapapun. Justru di saat inilah, kekuatan sejatinya muncul. Primbon mencatat ciri raja yang menyamar. Lebih banyak diam daripada bicara. Lebih banyak mengamati daripada bereaksi. Lebih memilih jalan sunyi daripada sorotan. Orang lain mungkin mengira weton pahing pasrah. Padahal sesungguhnya ia sedang menguasai dirinya sendiri. Dan dalam primbon Jawa, siapa yang mampu menguasai diri, kelak akan mampu menguasai keadaan. Di fase ini, weton pahing mulai memiliki wibawa yang aneh. Tanpa disadari, orang mulai segan berbicara sembarangan di hadapannya. Mempertimbangkan pendapatnya. Merasa tidak nyaman meremehkannya lagi. Padahal ia tidak berubah secara lahir. Yang berubah adalah getaran batinnya. Leluhur menulis, wong sing wis ngalah marang hawa nepsu, iku sejatine wis jumeneng ratu. Orang yang mampu menundukkan nafsunya, sejatinya telah menjadi raja. Inilah tahap paling berbahaya sekaligus paling sakral. Jika weton pahing tergoda pamer, tergoda balas dendam, atau tergoda ingin diakui sebelum waktunya, maka singgasana akan menjauh kembali. Namun jika ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap menutup rapat kekuatannya, maka semesta akan membuka jalan tanpa perlu ia minta. Disinilah banyak weton pahing terlihat seperti tidak kemana-mana, padahal sebenarnya ia sedang mengumpulkan kekuatan terakhir. Seperti harimau yang diam sebelum menerkam, seperti raja yang menyamar sebelum kembali ke istana. Bab ini bukan tentang kejayaan, melainkan tentang kedewasaan jiwa. Dan hanya mereka yang lolos di fase ini, yang pantas melangkah ke fase berikutnya. Fase di mana takdir mulai membuka wajah aslinya. Dalam primbon Jawa, ada satu fase kehidupan yang tidak dialami semua orang. Fase ini disebut, waktu buka ke lawang, waktu dibukanya pintu takdir. Dan bagi weton pahing, fase ini sering datang tanpa peringatan. Setelah sekian lama hidup dalam kesunyian, tekanan, dan pengendalian diri, tiba-tiba roda kehidupan berbalik arah. Bukan perlahan, melainkan tajam dan pasti. Inilah saat di mana banyak weton pahing berkata, aku tidak mengejar apapun, tapi semuanya justru datang. Primbon kuno menuliskan kalimat yang menggetarkan. Pahing yen wis tekan wayahe, rejekine mlaku dewe golek sing endue. Pahing jika waktunya tiba, rezekinya berjalan sendiri mencari pemiliknya. Pada fase ini, hidup seperti dipaksa naik kelas. Kesempatan muncul dari arah yang tak pernah terpikirkan. Orang yang dulu meremehkan, kini datang membawa tawaran.
Keadaan yang dulu tertutup, mendadak terbuka lebar. Inilah sebabnya leluhur menyebutnya, terkutuk jadi sultan. Bukan karena ingin kaya, bukan karena ambisi berlebihan, melainkan karena takdir tidak lagi memberi pilihan untuk tetap kecil. Weton Pahing yang telah matang batinnya akan merasa tidak nyaman lagi hidup biasa-biasa saja, tidak betah berada di lingkungan yang mengekang, tidak sanggup lagi berpura-pura lemah. Namun Primbon memberi peringatan keras. Jika pada fase ini Weton Pahing menjadi sombong, merendahkan orang lain, melupakan asal-usulnya, maka pintu yang terbuka bisa tertutup kembali dengan cara yang menyakitkan. Karena menjadi sultan dalam Primbon Jawa bukan tentang harta, melainkan tentang tanggung jawab energi. Harta datang sebagai ujian baru. Kekuasaan datang sebagai cobaan baru. Pengaruh datang sebagai amanah, bukan hadiah. Banyak orang gagal di fase ini, bukan karena tidak mampu, tetapi karena lupa bahwa semua ini bukan miliknya sepenuhnya. Namun bagi Weton Pahing yang tetap rendah hati, tetap tenang, dan tetap ingat luka masa lalu, fase ini menjadi titik balik permanen. Rezekinya tidak lagi putus-putus. Namanya mulai diperhitungkan. Keberadaannya membawa pengaruh. Inilah momen ketika raja yang menyamar tidak lagi bisa disembunyikan oleh semesta. Bukan karena ia bersinar, melainkan karena gelap tidak lagi mampu menutupinya. Bab ini adalah inti dari semua perjalanan. Bukan puncak akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang tidak pernah sama lagi. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kenaikan derajat tanpa tumbal batin. Dan bagi Weton Pahing, sebelum mencapai puncak yang dijanjikan, selalu ada satu fase yang paling berat, paling sunyi, dan paling menentukan. Fase ini disebut leluhur sebagai wengi pungkasan, malam terakhir sebelum takdir ditetapkan. Di fase inilah, banyak Weton Pahing merasa hidupnya justru runtuh tepat saat ia mengira semuanya akan membaik. Rezeki yang mulai terbuka bisa tiba-tiba tersendat. Hubungan yang dipercaya justru berbalik menyakiti. Orang terdekat berubah menjadi sumber luka. Secara lahiriah, ini tampak seperti kemunduran. Namun dalam Primbon, ini adalah penyaringan terakhir. Leluhur menuliskan pesan keras. Sing arep munggah paling dhuwur, kudung liwati peteng sing ora ana saksine. Yang akan naik paling tinggi, harus melewati gelap yang tak disaksikan siapapun. Ujian ini bukan untuk mengukur kekuatan fisik, melainkan ketulusan jiwa. Pada fase ini, Weton Pahing diuji dengan pertanyaan yang tidak diucapkan. Apakah kamu tetap berjalan meski tak ada yang percaya? Apakah kamu tetap lurus meski dikhianati? Apakah kamu tetap rendah hati meski punya alasan untuk marah? Banyak yang gugur di sini. Bukan karena takdirnya kecil, tetapi karena hatinya berubah arah. Ada yang memilih membalas. Ada yang memilih menutup diri. Ada yang memilih berhenti berharap. Namun Primbon mengajarkan, Weton Pahing yang lolos adalah mereka yang diam namun tidak menyerah. Air matanya boleh jatuh, hatinya boleh lelah, tetapi langkahnya tidak berbalik arah. Di titik ini, semesta sebenarnya sedang memperhatikan. Bukan untuk membantu, melainkan untuk memutuskan. Jika Weton Pahing tetap jujur pada dirinya, tetap ingat asal-usulnya, dan tidak menjual prinsip demi pelarian cepat, maka satu persatu penghalang akan runtuh. Di fase ini, Weton Pahing mulai memiliki wibawa yang aneh. Tanpa disadari, orang mulai segan berbicara sembarangan di hadapannya, mempertimbangkan pendapatnya, merasa tidak nyaman meremehkannya lagi. Padahal ia tidak berubah secara lahir. Yang berubah adalah getaran batinnya. Leluhur menulis, wong sing wis ngalah marang hawa nepsu, iku sejatine wis jumeneng ratu. Orang yang mampu menundukkan nafsunya, sejatinya telah menjadi raja. Inilah tahap paling berbahaya sekaligus paling sakral. Jika Weton Pahing tergoda pamer, tergoda balas dendam, atau tergoda ingin diakui sebelum waktunya,
maka singgasana akan menjauh kembali. Namun jika ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap menutup rapat kekuatannya, maka semesta akan membuka jalan tanpa perlu ia minta. Disinilah banyak weton pahing terlihat seperti tidak kemana-mana, padahal sebenarnya ia sedang mengumpulkan kekuatan terakhir. Seperti harimau yang diam sebelum menerkam, seperti raja yang menyamar sebelum kembali ke istana. Bab ini bukan tentang kejayaan, melainkan tentang kedewasaan jiwa. Dan hanya mereka yang lolos di fase ini, yang pantas melangkah ke fase berikutnya. Fase di mana takdir mulai membuka wajah aslinya. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase kehidupan yang tidak dialami semua orang. Fase ini disebut, waktu buka kelawang, waktu dibukanya pintu takdir. Dan bagi weton pahing, fase ini sering datang tanpa peringatan. Setelah sekian lama hidup dalam kesunyian, tekanan, dan pengendalian diri, tiba-tiba roda kehidupan berbalik arah. Bukan perlahan, melainkan tajam dan pasti. Inilah saat di mana banyak weton pahing berkata, "Aku tidak mengejar apapun, tapi semuanya justru datang." Primbon kuno menuliskan kalimat yang menggetarkan. Pahing yen wis tekan wayahe, rezekine mlaku dewe golek sing enduwe. Pahing jika waktunya tiba, rezekinya berjalan sendiri mencari pemiliknya. Pada fase ini, hidup seperti dipaksa naik kelas. Kesempatan muncul dari arah yang tak pernah terpikirkan. Orang yang dulu meremehkan, kini datang membawa tawaran. Keadaan yang dulu tertutup, mendadak terbuka lebar. Inilah sebabnya leluhur menyebutnya, terkutuk jadi sultan. Bukan karena ingin kaya, bukan karena ambisi berlebihan, melainkan karena takdir tidak lagi memberi pilihan untuk tetap kecil. Weton pahing yang telah matang batinnya akan merasa tidak nyaman lagi hidup biasa-biasa saja, tidak betah berada di lingkungan yang mengekang, tidak sanggup lagi berpura-pura lemah. Namun Primbon memberi peringatan keras. Jika pada fase ini weton pahing menjadi sombong, merendahkan orang lain, melupakan asal-usulnya, maka pintu yang terbuka bisa tertutup kembali dengan cara yang menyakitkan. Karena menjadi sultan dalam Primbon Jawa bukan tentang harta, melainkan tentang tanggung jawab energi. Harta datang sebagai ujian baru. Kekuasaan datang sebagai cobaan baru. Pengaruh datang sebagai amanah, bukan hadiah. Banyak orang gagal di fase ini, bukan karena tidak mampu, tetapi karena lupa bahwa semua ini bukan miliknya sepenuhnya. Namun bagi weton pahing yang tetap rendah hati, tetap tenang, dan tetap ingat luka masa lalu, fase ini menjadi titik balik permanen. Rezekinya tidak lagi putus-putus. Namanya mulai diperhitungkan. Keberadaannya membawa pengaruh. Inilah momen ketika raja yang menyamar tidak lagi bisa disembunyikan oleh semesta. Bukan karena ia bersinar, melainkan karena gelap tidak lagi mampu menutupinya. Bab ini adalah inti dari semua perjalanan. Bukan puncak akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang tidak pernah sama lagi. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kenaikan derajat tanpa tumbal batin. Dan bagi weton pahing, sebelum mencapai puncak yang dijanjikan, selalu ada satu fase yang paling berat, paling sunyi, dan paling menentukan. Fase ini disebut leluhur sebagai wengi pungkasan, malam terakhir sebelum takdir ditetapkan. Di fase inilah, banyak weton pahing merasa hidupnya justru runtuh tepat saat ia mengira semuanya akan membaik. Rezeki yang mulai terbuka bisa tiba-tiba tersendat. Hubungan yang dipercaya justru berbalik menyakiti. Orang terdekat berubah menjadi sumber luka. Secara lahiriah, ini tampak seperti kemunduran. Namun dalam Primbon, ini adalah penyaringan terakhir. Leluhur menuliskan pesan keras. Sing arep munggah paling dhuwur, kudu ngliwati peteng sing ora ana saksine. Yang akan naik paling tinggi, harus melewati gelap yang tak disaksikan siapapun. Ujian ini bukan untuk mengukur kekuatan fisik, melainkan ketulusan jiwa. Pada fase ini, weton pahing diuji dengan pertanyaan yang tidak diucapkan.
Apakah kamu tetap berjalan meski tak ada yang percaya? Apakah kamu tetap lurus meski dikhianati? Apakah kamu tetap rendah hati meski punya alasan untuk marah? Banyak yang gugur di sini. Bukan karena takdirnya kecil, tetapi karena hatinya berubah arah. Ada yang memilih membalas. Ada yang memilih menutup diri. Ada yang memilih berhenti berharap. Namun Primbon mengajarkan, weton pahing yang lolos adalah mereka yang diam namun tidak menyerah. Air matanya boleh jatuh, hatinya boleh lelah, tetapi langkahnya tidak berbalik arah. Di titik ini, semesta sebenarnya sedang memperhatikan. Bukan untuk membantu, melainkan untuk memutuskan. Jika weton pahing tetap jujur pada dirinya, tetap ingat asal-usulnya, dan tidak menjual prinsip demi pelarian cepat, maka satu persatu penghalang akan runtuh. Bukan dengan suara keras, bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan cara yang membuat semua orang berkata, "Kenapa justru dia yang bertahan?" Karena ia telah melewati malam yang tidak sanggup dilewati kebanyakan orang. Bab ini adalah gerbang terakhir penderitaan. Setelah ini, hidup tidak lagi menguji dengan luka yang sama. Karena mereka yang lolos dari fase ini sudah tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Dan saat fajar menyingsing, weton pahing tidak lagi sekadar orang yang kuat, melainkan orang yang siap memegang takdirnya sendiri. Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang diizinkan menyentuh derajat tertinggi. Derajat ini bukan tentang tahta, bukan tentang kekayaan, dan bukan tentang kuasa di mata manusia. Derajat tertinggi adalah saat takdir berhenti menguji, karena jiwa telah dinilai layak. Bagi weton pahing, inilah akhir dari perjalanan panjang yang sunyi. Setelah melewati tekanan, hinaan, kesepian, kebangkitan, dan malam paling gelap, akhirnya semesta mengambil satu keputusan. Menetapkan, bukan lagi menguji. Leluhur menyebut fase ini sebagai Jumeneng ing Pancer, berdiri di pusat hidupnya sendiri. Di fase ini, weton pahing tidak lagi dikejar rasa takut, tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi goyah oleh omongan manusia. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang berwibawa. Rezeki pada fase ini tidak lagi datang sebagai kejutan besar, melainkan sebagai aliran stabil. Datang tepat waktu, cukup, dan tidak meninggalkan luka. Orang-orang mulai menghormati tanpa tahu sebab pastinya. Ucapan weton pahing diperhitungkan. Kehadirannya menenangkan. Namun Primbon mengingatkan dengan sangat tegas. Inilah fase paling berbahaya jika dilupakan maknanya. Karena saat semesta telah menetapkan, kesombongan sekecil apapun bisa menjadi awal kejatuhan baru. Leluhur menuliskan pesan pamungkas. Sing wis tekan dhuwur, kudu luwih eling marang ngisor. Yang sudah mencapai puncak, harus semakin ingat pada bawah. Weton pahing sejati tidak menghardik, tidak menindas, tidak memamerkan. Ia tahu betul bagaimana rasanya diremehkan. Dan karena itulah ia memilih menjadi peneduh, bukan penekan. Inilah makna sejati, Sultan, dalam Primbon Jawa. Bukan orang yang berkuasa, melainkan orang yang membuat sekitarnya ikut naik derajat. Di fase ini, doa weton pahing lebih cepat terkabul. Bukan karena ia sakti, melainkan karena batinnya selaras dengan jalan hidupnya. Bab ini bukan tentang akhir cerita. Ini adalah awal hidup yang tidak lagi ditentukan luka masa lalu. Dan jika Anda lahir di weton pahing, dan merasa seluruh perjalanan hidup Anda berat sejak awal, maka Primbon ini meninggalkan satu pesan penutup. Pahing ora digedekno dening manungsa, nanging digedekno dening wektu lan Gusti. Pahing tidak dibesarkan manusia, tetapi dibesarkan oleh waktu dan Tuhan. Semakin diremehkan, semakin tinggi derajatnya. Bukan mitos, bukan karangan. Ini adalah janji takdir yang hanya terbuka bagi mereka yang bertahan. Jika kisah weton pahing ini terasa dekat dengan hidup Anda, jangan lupa klik like, bagikan ke orang yang mungkin sedang berjuang, dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa lainnya. Karena tidak semua takdir datang untuk dimengerti,
Sebagian datang untuk dijalani,